dipersembahkan oleh Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Bareskrim Mabes Polri berhasil menangkap sindikat judol besar-besaran. 320 orang asing ditangkap di markasnya di dekat Jalan Hayamuruk. Bayangkan hanya beberapa ratus meter dari Istana Presiden Republik Indonesia. Ada apa sebegitu beraninya? Siapa yang salah di sini? Kenapa Menteri Komunikasi kita lengah? Apakah tim cyber kita memang sudah kurang canggih? Bagaimana dengan sistem keimigrasian? Apakah ada penyalahgunaan imigrasi? Inilah Hot Room, judul Global Ancaman Nasional. Penggerebekan besar-besaran terhadap markas judi online terjadi di kawasan Hayamuruk, Jakarta Barat. Sebanyak 321 orang berhasil diamankan petugas. Dari jumlah tersebut, 320 orang diantaranya merupakan warga negara asing dan 1 orang lainnya warga negara Indonesia. Pihak kepolisian mengatakan, dalam operasinya, ratusan orang tersebut berbagi peran, mulai dari telemarketing, customer service, dan bagian admin. Sementara itu di TKP, polisi menemukan berbagai barang bukti yang diduga digunakan untuk menjalankan aktivitas judi online. Kasus ini menjadi pengingat bahwa praktik judi online tak lagi beroperasi secara sembunyi-sembunyi. Dari gedung perkantoran atau tower di Hayamuruk, Jakarta, sebuah jaringan besar bahkan nekat menjalankan bisnis ilegal yang merugikan masyarakat. Kini aparat dituntut tak hanya menangkap pelaku, tapi juga memutus seluruh jaringan yang ada di belakangnya. Selamat malam para pemirsa, saya kembali mengingatkan ada 2 orang sukses di negeri ini. Satu Bapak Presiden RI, beliau itu 25 tahun jadi klien saya. Hobi kami sama-sama renang, sama-sama minum kopi tiap pagi. Kopi luwak hitam premium, inilah kopinya Hotman tiap subuh. Dulu juga sering ngopi sama Pak Prabowo, dia juga doyan kopi. Sekali lagi, jangan kalian seperti Bruce Willis, hilang ingatan karena kurang minum kopi. Contohlah Hotman, 43 tahun pengacara, ribuan kasus saya pegang, tetap daya ingatnya kuat. Kopi luwak hitam premium, 700 aspri saya, hafal nama dan wajahnya. Mantap, aman di lambung. Pak Dirjen, yang kecolongan siapa nih Pak? Masa 320 orang memakai visa apa mereka bisa buka judi online besar-besaran cuma 200 meter dari Istana Presiden? Iya. Jadi sebenarnya gini Bang, kita jelaskan dulu bahwa kita mempunyai tugas dan fungsi. Tugas imigrasi itu sebenarnya ada 3. Kita satu menjaga pintu gerbang di screening awal, kemudian kita mengawasi orang asing yang masuk ke dalam, kemudian sampai dia keluar lagi. Nah kan yang dipertanyakan oleh Bang Hotman tadi, bagaimana fungsi kita di awal. Yeah. Nah fungsi kita di awal itu adalah satu, ya kan, kita memastikan bahwa orang asing tersebut sepanjang dia tidak ada red notice, ya kan, tidak ada nota diplomatik, tidak ada catatan kriminal, ya, yang semuanya itu sebenarnya masuk ke dalam data-data kita, maka secara administratif pendekatan ke sana kita tidak bisa menolak. Yeah. Nah, itu yang pertama. Barrier pertama di situ. Yeah. Kemudian masuk ke kedua. Ketika dia masuk ke dalam, nah ini fungsi daripada kita untuk mengawasi orang asing tersebut. Yeah. Nah, kita sudah punya aplikasi namanya aplikasi pengawasan orang asing yang terkoneksi juga dengan hotel-hotel dan lain sebagainya. Yeah. Kita juga punya Pimpasa ya untuk untuk tim untuk mengawasi orang asing tersebut. Nah, inilah fungsi kita yang bekerja yang kedua, Bang. Jadi bahwa kejadian yang di Hayamuruk ini
bukan berdiri sendiri sebenarnya. Ya. 2 hari sebelumnya Ya. itu kita mengungkap Bareskrim ya di Hayamuruk ya 320 orang ya. Kemudian 2 hari sebelumnya imigrasi itu mengungkapkan yang di Batam, Bang. Ada 210 orang asing juga. 210 orang 210 di orang Batam? di Batam. Itu yang pertama. Ya. Kemudian 2 hari kemudian, besok harinya malah, besok harinya kemudian dari tim Bareskrim mengungkapkan yang sama. Jadi sebenarnya Ya. 2 hal ini kita bisa dikatakan joint investigation. Oke. Kita melakukan joint investigation, Ya. cuman untuk yang Batam kita yang lakukan penangkapan, penindakan, kemudian Bareskrim 1 hari kemudian melakukan hal tersebut. Nah, ini mereka bekerja baru range-nya 1 sampai 2 bulan. Ya. Jadi memang baru masuk ke sini yang kita sinyalir dan dapatkan beberapa bukti masuk ke dalam ini mereka ini veteran dari Kamboja, Bang. Veteran dari Kamboja. Jadi Oh, ya. veteran dari Kamboja ketika Tapi banyak orang Vietnam katanya. Iya, jadi kalau Kamboja itu mereka di Kamboja itu penyedia tempat. Jadi Oke. Kamboja penyedia tempat, isinya orang Vietnam, orang Myanmar, ada Filipina, orang Indonesia juga ada di sana. Jadi ketika mungkin Kamboja dirasa sudah tidak terlalu nyaman lagi tempat Ya. di sana, dia mencari tempat yang lain. Nah, Ya. salah satunya itu kita sinyalir ya adalah Indonesia destinasinya. Makanya deteksi dini yang kita lakukan pada saat itu adalah kita dapatkan. Jadi kalau kita rentet, Bang, sebulan 2 bulan kebelakang kita udah melakukan kurang lebih 5-6 penindakan. Ya. Ya kita udah di Bali, di Sukabumi, di Bogor juga kita lakukan penindakan. Ya ada 15-19 orang kurang lebih seperti itu. Dari situ kita lihat. Kemudian intelijen kita bekerja baru di Batam dan di Hayamuruk di Jakarta Barat. Total pakai visa kunjungan. Bermacam-macam, Am. Jadi Ya. kalau untuk yang ASEAN, negara ASEAN itu dia pakai bebas visa kunjungan, Bebas visa, ya. bebas visa kunjungan dan VOA kan, visa Ya. on arrival. Karena kan ASEAN ini kita kan menganut asas timbal balik resiprokal. Ya. Jadi dia bebas sebenarnya Bebas masuk, ya. masuk ke sini Ya. sepanjang nggak ada catatan hal itu kita nggak bisa tolak. Benar. Aturannya seperti itu memang Ya. kan gitu kan. Nah tinggal masalah pengawasan kita dan deteksi dini kita yang kemudian kita Ya. berlakukan seperti itu, Bang. Nanti apakah akan diproses pidana rencana atau dideportasi? Yang mana, Bang? Kalau yang 320 asing yang ini. 320 karena leadingnya adalah Bareskrim, kepolisian, maka pihak kepolisian. Tapi yang sepanjang yang komunikasi yang kita lakukan akan dilakukan pro justisia, akan dilakukan pidananya. Ya. Nah, terkait ada dugaan judi online, kan? Judi online seperti karena yang itu di situ. Tapi apabila ini kan masalah pembuktian kan, Bang Hotman, lawyer mungkin tahu, karena modus mereka itu ketika operatornya di negara Indonesia, korbannya di luar, Bang. Korbannya di luar, malah. Korbannya di luar. Bukan di Indonesia. Bukan di Indonesia. Jadi mereka selalu begitu. Ketika begitu ya? operatornya di Kamboja, korbannya di Indonesia. Oh, begitu. Jadi mereka menggunakan itu supaya apa? Oh, bukan korbannya bukan orang Indonesia. Bukan. Supaya apa? Pembuktiannya susah karena korban di mana-mana kan gitu. Oh, begitu. Jadi mereka modusnya seperti itu. Nah, ketika nanti di dalam satu titik atau satu fase kepolisian kesulitan untuk mengungkapkan karena harus mengkolek korban dan kurangnya alat bukti, kami siap di layer kedua, double layer dengan menggunakan instrumen undang-undang imigrasi, kita bisa melakukan upaya hukum pidana penyalahgunaan izin tinggal. Itu ancaman hukumannya juga 5 tahun. Terima kasih, Pak. Pak ahli cyber kita Pak Tanujaya melalui Zoom. Halo Pak Tanujaya. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam teman-teman semua. Boleh Bapak ceritakan keahlian Bapak kok bisa ini kecolongan besar-besaran ini dari segi cyber kita? Di mana kelemahan cyber kita? Siapa yang lemah di sini? Sebenarnya ini kabar gembira, Bang Hotman. Kabar gembira. Kenapa saya bilang ini kabar gembira? Artinya koneksi internet Indonesia sudah cukup mumpuni untuk hosting aktivitas judi online. Bayangkan, 321 orang terkoneksi, satu orang 10 mega, pada saat yang bersamaan itu 3,2 giga kecepatannya, dan itu 24 jam.
Ya. Nah, kalau bisa tidak terdeteksi, harusnya itu jadi satu pertanyaan besar. Dan itu berjalan 2 bulan, itu jadi satu pertanyaan besar gitu loh. Tapi kita tetap apresiasi dari pihak kepolisian berhasil menangkap. Dan penangkapan ini harusnya menjadi satu harta karun forensik digital yang luar biasa, Bang. Kenapa? Karena artinya ada 321 komputer yang bisa diforensik, termasuk handphone-handphonenya, dan di sana bisa didapatkan banyak data. Contohnya apa? Siapa saja pemainnya. Yang kedua, kemana alur uangnya. Kalau ada kripto, kemana harta kriptonya. Nah, jadi di sini memang pada saat sekarang semua sudah beralih ke digital, dan kita harapkan dari kepolisian juga bisa mengungkapkan hal ini dan bisa mendapatkan manfaat yang maksimal. Tadi dari Pak Dirjen memang mengungkapkan memang benar. Kalau yang tertangkap orang asing, artinya marketnya orang asing. Jadi nggak mungkin orang Kamboja, orang Vietnam itu cari korbannya orang Indonesia. Dia kan nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Jadi kalau memang judi online yang sasarannya orang Indonesia, itu biasanya orang Indonesia dikirim ke Kamboja atau Myanmar. Jadi dalam kasus ini Indonesia membuat budi baik, membantu warga negara Vietnam atau Cina yang kemungkinan menjadi sasarannya, dan nanti kalau mereka dikirim ke negaranya, itu kalau dikirim ke Cina itu hukumannya berat sekali, Bang. Jadi itu yang perlu menjadi catatan penting. Jadi untuk mendeteksinya gimana itu Pak? Sampai ratusan begini? Jadi sebenarnya dari sisi koneksi internet judi online dengan koneksi internet kantoran itu bisa dibedakan tidak sulit, Bang. Jadi orang kalau kerja kantoran itu jam 8 sampai jam 5. Kalau judi online itu 24 jam. Itu satu. Yang kedua, koneksinya 3,2 giga non-stop 24 jam. Lalu koneksi judi online itu kecil-kecil, ada fingerprintnya, itu bisa ketahuan. Itu pertama. Yang kedua, kalau orang kerja, koneksinya kan ke Google Workspace, ke Microsoft OneDrive. Tapi kalau misalnya judi online, dia pasti ke situs judi online. Dan biasanya itu kan sudah teridentifikasi. Jadi mungkin ini jadi satu pertanyaan kita juga, atau jadi pelajaran lah untuk ABJI. Nanti tolong dilatih lah teman-teman di ISP, bahwa tolonglah kalau kamu lihat ada koneksi yang mencurigakan, yang kencang sekali, lalu ke situs-situs yang mencurigakan, walaupun dia pakai VPN, tapi dari fingerprintnya bisa ketahuan. Janganlah difasilitasi, karena ini kan untuk aktivitas yang melanggar hukum, Bang. Oke, terima kasih. Kita istirahat dulu, ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Dipersembahkan oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Ketemu lagi di Hot Room. Bapak mantan Kabar Eskrim tadi 320 di Jakarta orang asing. Tadi Pak Dirjen mengatakan di Batam 210. Jadi sudah itu aja udah 530. Ini kegagalan intelijen atau apa nih? Ya, pertama Pak Hotman, saya malam ini wajib ya mengucapkan penghargaan setingginya dan bersyukur kepada Barreskrim dan Polri dan kepada imigrasi ya atas kerjasama yang baik bisa mengungkap Batam, bisa mengungkap ini. Dan ini tadi dikatakan oleh pakar IT, ini harta karun. Yes, mudah-mudahan dari sinilah terungkap nanti siapa yang ditunggu oleh masyarakat koordinatornya, siapa bandarnya, kemudian siapa penyandang dananya, dan siapa backingnya. Kalau melihat semuanya adalah lokal Vietnam dan mana, kemungkinan besar murni asing ya? Ya ini Pak Hotman kan seorang pengacara, ahli pidana yang selalu menang dalam perkara. Ini alat bukti yang sudah sangat lengkap Pak. Saksinya juga pelaku ketangkap. Bukti elektroniknya, jaringan internet ketangkap, komputer ketangkap, HP ketangkap, duitnya ketangkap, kemudian rekeningnya juga ketahuan. Jadi mau lewat
follow the money ketemu, mau lewat follow the information lewat IT ketemu, mau lewat keterangan saksi ketemu. Persoalannya tinggal keseriusan mengungkap ini. Mengapa saya katakan keseriusan? Judi online ini data PPATK Pak yang tidak bisa dibohongi, data elektronik tahun 2025 menyangkut uang 360 triliun Pak. Lebih besar dari MBG Pak. 360 triliun. Ini kue yang sangat menggiurkan. Dan nanti Pak Hotman pasti selaku pengacara akan bertanya, kenapa nggak ditutup? Apa sulit nutup ini? Tidak, lebih sulit nutup judi sabung ayam sama judi dadu. Judi ini kan fasilitasnya hanya 3. 1 rekening, kedua duit, ketiga jaringan internet. Salah satu diputus, koet lah dia, tamat. Apalagi salah 2, apalagi salah 3, rekening dibekukan, aliran dana dibekukan, internet diputus. Tapi melihat volume besarnya itu, kok kayaknya nggak segampang itu kok. Sampai berani 300 orang, 200 di Batam, itu artinya mereka merasa aman. Pertanyaan yang bagus sekali. Mereka merasa aman. Ini kaitannya mengapa mereka milih Indonesia. Nah, dia pantau 2025 dan sebelumnya kita memberantas judi online dengan merazia HP. Ini kan memalukan seluruh dunia. HP diperiksa berapa juta. Kan nggak berhasil. Padahal gampang benar memberantas ini. Kenapa? Ditutup atau diputus saja servernya, server atau apa bahasa beliau tadi tahu itu bahasanya. Katanya hanya 5. 5 ini diputus, tamat riwayatnya. Tetapi yang diputus selama ini bukan 5 ini, tetapi anaknya di sini yang berjuta-juta. Kalau ini diputus, yang ini tidak diputus, ya percuma. Sama dengan sekarang, mudah-mudahan Komdigi dengar Pak. Ini sudah takut dia, tapi coba buka siapa punya HP sekarang. Apakah judi online sudah tutup, paginya di operasi, siangnya masih ada. Dan kemarin kita di salah satu stasiun TV swasta jam 8 malam, dibuka masih ada. Masih ada. Berarti ininya tidak diputus sampai sekarang oleh salah siapa tuh? Ya, salah yang berwenang di Indonesia ini. Komdigi atau apa? Nggak tahu, aku nggak nyebut kementeriannya mungkin, tapi yang jelas bukan Pak Lurah loh Pak. Bukan ketua RT, bukan Pak Lurah, tapi. Nah, halo, mudah-mudahan mereka mendengar. Kalau ini tidak diputus di 5 ini, berarti ini masih. Dan sampai sekarang masih. Masih sampai sekarang. Tadi malam masih. Kalau sekarang aku nggak bisa menjetnya karena saya nggak pernah main ini. Kecuali Pak Hotman mau ngajari saya gimana cara menjetnya. Jadi masih. Artinya memutus jaringan ini gampang, membekukan rekening gampang. Kenapa membekukan rekening gampang? Dulu pernah sekian juta rekening dibekukan oleh PPATK. Banyak yang protes kan, alasannya rekeningnya kecil dan sebagainya. Tapi PPATK punya kecurigaan, satu rekening bertransaksi 24 jam, menyangkut uang kecil. Ini kan sudah suspicious transaksi. Jadi transaksi yang mencurigakan, dibekukan. Memang ada yang salah sasaran beberapa. Banyak. Ya, tapi kebanyakan itulah rekening judi online. Nah, persoalannya kenapa salah satu kementerian, salah satu lembaga ini tidak membekukan? Kan dulu pernah dihebohkan 2025 ya. Menjelang kabinet itu reshuffle kabinet, ada menteri yang disikat terus sama siapa namanya netizen sampai coba, tapi aku nggak sebut nama menterinya. Lah, bayangkan kalau salah satu kementerian yang harus menangani tentang internet, yang internet gitu digunakan untuk judi online yang omsetnya sampai 360 triliun, tidak melakukan pembekuan, bahkan dicurigai ikut membantu top manajemennya ini ikut memelototi. Aku nggak bilang ikut membantu Pak, nanti kena ikut memelototi. Ya, ini dipandang nggak akan bisa. Kriminolog kita, kenapa Indonesia menjadi sasaran target? Apa yang terjadi? Apa aman Indonesia ini? Saya balik saja. Kenapa kemudian Indonesia menjadi tempat berkembang biak yang ideal untuk praktek-praktek semacam ini? Karena efek tangkal sekaligus efek jerah itu akan muncul lewat 3 hal. Satu, hukuman itu harus berat. Yang kedua, hukum itu harus cepat. Yang ketiga, hukum itu harus ajak alias harus konsisten. Nah, hitung-hitungan saya, kenapa sekali lagi Indonesia jadi tempat yang ideal tanda petik untuk
praktek semacam ini, boleh jadi karena sudah dibaca secara jernih betapa hukumannya itu ringan. Hukumannya ringan. Hukumannya ringan. Hukumannya itu tidak berproses secara cepat. Tidak proses cepat. Dan hukumannya tidak ajak. Oke. Tidak konsisten. Tidak konsisten. Nah, kalau 3 sifat yang menjadi dasar bekerjanya efek tangkal ini ternyata tidak hadir, ya, maka memang sekali lagi hitung-hitungan di atas kertas inilah tempat yang ideal begitu untuk membangun bisnis jahat semacam ini. Ya, ya. Saya katakan bisnis jahat. Kenapa? Karena saya teracuni oleh alam berpikirnya Pak Susno. Ya. Tapi kalau saya mencoba konsekuen tentang bagaimana psikologi forensik membahas masalah ini, muncul kompleksitas. Ya. Bahwa judi dari sudut pandang psikologi tidak dilihat sebatas hitam atau putih semata. Ya. Haram, halal, legal, ilegal, pidana, bukan pidana, tidak seperti itu. Tapi ada gradasi. Mulai pertama, ada orang yang terlibat judi, termasuk bikin bisnis judi. Kenapa? Karena semata-mata untuk kepentingan rekreasi. Ya. Yang kedua, menjadikan judi sebagai profesi. Priuknasinya memang diisi dengan cara berjudi. Ya. 1 dan 2 tipe ini dianggap bukan masalah. Di sana, bukan di sini. Alhasil kenapa kemudian kita harus memusingkan orang-orang yang berjudi sebatas untuk kepentingan rekreasi, dan juga kenapa kita harus risau ketika ada orang yang mengisi priuknasinya sepenuhnya dengan cara berjudi. Pemikiran di sana ya, bukan pemikiran saya. Persoalan baru muncul ketika muncul tipe judi 3 dan 4. Pertama, tipe 3 yang saya maksud adalah ketika judi sudah memunculkan adiksi. Sudah menjadi pencandu. Orang tidak lagi bisa hidup produktif karena terus-menerus berobsesi tentang bagaimana mendapat keuntungan dari judi. Yang terparah adalah yang sekarang sedang kita perbincangkan. Ketika judi sudah menjadi sebuah persoalan pidana. Hanya tipe 3 dan tipe 4 inilah sesungguhnya secara realistis negara sepatutnya hadir dan melakukan penindakan, sekali lagi dengan ancaman hukuman yang berat, hukumannya harus cepat, dan hukumannya harus konsisten. Anda rekomen orang ini harus dihukum berat di sini atau dideportasi? Sebaiknya bagaimana secara kriminolog? Kalau saya menganggap jangan-jangan masyarakat kita itu lebih berpotensi sebagai korban, bukan sebagai pebisnis. Mungkin tipologinya tidak begitu tepat, tetapi saya ingin katakan orang kita tampaknya akan lebih terkuras uangnya ketimbang kemudian memanfaatkan hasil bisnis judinya. Kalau apa yang saya bayangkan ini tepat, maka sungguh-sungguh saya berharap orang-orang ini dihukum beratnya di sini. Jadi Anda rekomen sebagai kriminal sebaiknya orang ini jangan dideportasi. Karena kalau dideportasi, praktis kita tidak bisa melihat proses penegakan hukum itu seperti apa. Betul. Kan? Kita tidak bisa melihat apakah mereka dihukum secara berat. Kita tidak bisa melihat apakah proses hukumnya berlangsung secara cepat. Dan tidak juga lihat konsistensinya. Tapi kalau dihukum di sini, kita lihat. Kalau dihukum di sini, nanti kita akan tanya ke Pak Dirjen Imigrasi apakah Pak Dirjen setuju temu lagi di hot room. Dipersembahkan oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Dipersembahkan oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Kembali lagi di hot room. Sekali lagi Hotman ingatkan, kopi bukan hanya memperkuat daya ingat, tapi juga menambah konsentrasi bekerja. Hotman setiap mau kerja, setiap mau syuting, setiap mau dansa, agar jangan ngantuk, setiap mau sidang, kopi luwak hitam premium. Kamu lihat kan, kerja 18 jam sehari, 14 hari dalam seminggu bekerja. Oke Pak Dirjen, memang ini lebih cenderung kewenangan dari kepolisian. Apakah seperti tadi kriminolog mengatakan harus dikasih contoh, kalau dia dipulangkan ya begitu enteng banget, apakah Bapak rekomen agar diproses pidana di sini, dihukum seberat-beratnya? Ya, jadi saya rasa spirit kita sama Bang, bahwa apa yang menjadi concern dari masyarakat untuk dilakukan pro justisia, untuk disidangkan di sini itu kita sama tentang masalah itu. Karena kan kalau di domain kita di penegakan hukum imigrasi itu kan jelas dia bahwa kalau dia pelanggarannya itu hanya bersifat
bisa dikenakan administratif deportasi itu kalau dia ketertiban umum, melanggar ketertiban umum, keamanan biasa lah gitu kan. Tapi kalau dia udah bersifat sindikat, memang harus dilakukan upaya hukum pidana. Jadi itulah yang sedang dilakukan pada saat ini. Sponsor lokal sudah ada nggak ketahuan? Sudah. Orang Indonesia? Pasti Indonesia. Sebagian pasti Indonesia. Jadi sudah ada 14 perusahaan. 14 perusahaan Indonesia? 14 perusahaan yang menjadi sponsor. Sponsor apanya ya? Jadi kan bisa turis kan, bisa kunjungan kan tidak perlu sponsor. Khusus yang ITK yang dari warga negara Cina, dia masuk melalui menggunakan sponsor karena dia kan tidak bebas visa kan. Oh iya benar. Jadi dia menggunakan sponsor. Nah, sponsornya ada 14 perusahaan. Sudah ditangkap belum? Sedang diselidiki tapi kita sudah tahu, dan ada hubungan, ada 3 perusahaan itu yang menjadi sponsor di Hayam Wuruk, Jakarta Barat, dengan di Batam itu sama. Oh sama. Sama. Jadi untuk yang warga negara China. Jadi kita tidak hanya sampai di situ saja, kita sampai juga ke akarnya, ke atas untuk melihat keterkaitan sampai sejauh mana. Itu yang pertama. Jadi kedua, tadi saya ini kan menanggapi apa yang dikatakan oleh Bang Reza tadi, bahwa sebenarnya gejala ini sudah kita lihat. Saya baru 43 hari menjabat sebagai dirjen, tapi gejala ini sebelum saya menjabat kita sudah melihat juga, dan oleh karena itu tindakan yang kami lakukan pada saat ini adalah merupakan sinyal, merupakan alarm bagi mereka-mereka bahwa negara Indonesia bukan tempat yang aman dan nyaman. Selain Batam, Jakarta, tempat lain kemungkinan besar banyak. Ya, di Bali ada. Di Bali ada, apalagi di Bali ya. Di Bali tempat Abang sering dan saya itu ada. Di Bogor, di Sukabumi kita dapatkan juga. Kita dapatkan juga, mungkin tidak, tapi tidak dia sendiri-sendiri ya. Tapi begitu kalau yang untuk yang Batam dan di Jakarta Barat ini ada sedikit kaitannya. Terutama karena dia China kan. Jepang juga ada yang menggunakan itu, dari gangster dari Jepang juga ada. Tapi sepertinya tidak berkaitan dengan ini. Jadi kami sekali lagi pengen menegaskan bahwa ini deteksi dini dan alarm kita, sinyalemen keras kita kepada mereka-mereka bahwa daya tangkal kita melalui ini, kita melakukan penindakan. Indonesia bukan tempat yang aman, bukan tempat yang nyaman bagi para scammer-scammer ini. Yang berikutnya juga, kalau untuk yang di Jakarta Barat memang dia judi online lebih banyak. Cuman yang di Batam dia love scammer. Jadi dia nipu yang entah laki-laki entah perempuan, yang di korbannya dia pakai tipu daya ngerayu segala macam, mengalihkan uangnya melalui iming-iming forex dan trading dan sebagainya. Jadi modusnya macam-macam, tapi tetap aja menggunakan sarana digital seperti itu. Waduh. Pak ahli cyber kita. Halo Pak ahli cyber kita, Pak Tanu Jaya. Halo. Ya, Jadi gimana mematikan ini semua? Ada nggak caranya agar bisa langsung dimatikan itu semua servernya itu? Pertanyaan ini sulit dijawab. Kenapa? Ibaratnya begini, kita lihat di Meksiko. Kita ambil contoh Meksiko. Bandar judi online, bandar narkoba tertangkap, lalu di penjara, ada yang dihukum mati, tetapi dalam waktu tidak berapa lama berganti. Ada gembong baru. Ini terjadi karena ada demand, lalu ada margin yang besar, lalu supply-nya akan otomatis menyesuaikan diri. Ini sama dengan judi online, Bang. Jadi kita tidak bisa mengharapkan bisa membasmi judi online ini 100%, itu tidak logis. Tapi kita bisa menekan semaksimal mungkin. Ya, itu yang bisa kita lakukan. Tetapi yang perlu disadari, judi online ini ibaratnya kalau di film Marvel itu dia Thanos. Kalau lawannya cuman Hulk, nggak bisa menang Hulknya. Ke polisi tuh kayak Hulk, jago pukul. Atau lawannya Komdigi, Thor, pakai palu, nggak bakal menang. Lawannya siapa? Mereka harus bersatu. Siapa di situ? Harus ada Komdigi, ada kepolisian, ada PPATK OJK, ada Departemen Luar Negeri, harus ada Satgas. Jadi kita lihat beberapa tahun terakhir yang kemarin
ada satgas yang dibawa koordinasi Kemenpolhukam dan itu cukup efektif. Tetapi sayangnya hari ini mungkin mulai tidak terlalu terdengar gaungnya gitu. Jadi itu yang kita perlu sadari. Dan solusi judi online ini bukan sprint atau lari menengah, ini adalah maraton, Bang. Kenapa? Karena untuk jarak pendeknya kita penindakan dengan kepolisian udah benar, ditangkap udah benar, dihukum seberat-beratnya saya setuju. Tetapi untuk jangka panjangnya itu yang kita harus pikirkan. Masyarakat harus kita bikin pinter, kita harus ada literasi digital dan literasi finansial. Jadi masyarakat supaya tahu, kamu kalau main judi online itu kamu tuh 2 kali bodoh. Kenapa 2 kali bodoh? Bodoh pertama, main judi aja tuh bodoh. Kamu pertaruhkan ke dalam kemungkinan. Bodoh kedua, judi online itu tuh kamu nggak di dalam probabilitas yang menentukan kamu menang tuh adminnya. Dia mau minta bikin kamu menang 10 kali, kamu menang 10 kali. Bikin kamu kalah 100 kali, kamu kalah 100 kali. Jadi itu sebabnya kita bilang bodoh 2 kali. Jadi itulah kalau masyarakat sebenarnya kalau literasi digitalnya meningkat, lalu dibarengi literasi finansial meningkat, judi online pelan-pelan akan menurun. Jadi kurang realistis kalau kita harapkan bisa. Cara menyamarkan transaksi uangnya bagaimana mereka? 1001 cara. Dan yang terjadi di Indonesia yang jadi masalah adalah data kita udah bocor. Lalu NIK dan KTP itu ada di mana-mana, tinggal di-download, bisa dibeli. Lalu mereka buka rekening bodong. Abang cari di Google, beli rekening bodong Bank ABC, Bank BCD gitu. Langsung kita tinggal bayar 1 juta rupiah, kita dapat rekening bodong atas nama orang lain yang kartu ATM-nya udah siap. Jadi kalau kita lakukan transaksi tinggal masukkan ke situ, kalau udah tertangkap beli lagi rekening bodongnya, buang rekening lama. Jadi itu yang terjadi. Lalu sekarang mereka beralih ke aset kripto. Makanya kita bilang bahwa dengan kejadian hari ini banyak harta karun, Bang. Jadi kalau di komputer-komputer itu, kalau yang kripto, ya itu bisa didapatkan uangnya. Dan semoga hal ini bisa menjadi perhatian dan bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Terima kasih. Pak penyidik senior. Penyidik senior ini. Ternyata susah follow the money itu. Gimana itu, Bos? Minum kopi dulu, Pak. Minum kopi dulu. Kalau aku minum kopi luwak hitam, aku ingat semua jawabannya. Ya, gimana tuh? Follow the money, nggak segampang itu follow the money. Follow the money paling gampang. Ya. Jadi jangan disuruh duit itu bergerak. Ya. Caranya apa? Dibekukan. Nah, siapa yang membekukan? Inilah kewenangan daripada perbankan. Di bawah. Tapi samarkan semuanya. Enggak, kan rekeningnya setiap bank ada yang tugas yang memantau rekening. Yang namanya untuk mengetahui apakah rekening ini underlying transaksinya benar apa enggak. Kemudian itu langsung dibekukan kan dari awal. Nah, tetapi yang lebih mujarab. Kalau kripto gimana? Bagaimana bisa di-follow? Ada yang paling mengetahui, maka Bank Indonesia harus terlibat di sini. Kenapa Bank Indonesia? Karena kan semua alat transaksi itu yang ngatur Bank Indonesia. Kripto, kemudian apa dari Indonesia tuh Quiris, ya. Terus. Tapi perang judul ini sudah lama digambar-gemborkan. Kok malah sekarang menjadi raksasa? Kenapa itu? Karena 360 triliun. Cobalah kalau omsetnya 2 juta ya habis dia. Karena 360 triliun. Ini kan saya katakan tadi. 1, matikan internetnya. 2, matikan aliran aliran matikan internet, sorenya buka lagi kata ahli kita tadi. Tidak dimatikan. Tanyalah, kemarin kita udah berbicara di satu masih hidup gitu ya? Masih hidup. Jadi kalau 5 ini dimatikan, ya kita matikan sekarang ini bukan ininya, tapi yang di sininya. Jadi dipamerkan kami sudah membukukan sekian, tapi yang ini tidak. Bahkan menurut yang kita pantau di medsos terhadap orang dari instansi yang ngawasi ini yang disidangkan, dia katakan dulu, kita kalau mau membukukan itu dikasih tahu dulu, ini akan dibekukan, nanti minggu depan kamu buka lagi, bukukan 10, buka 20, kan manusianya Pak. Jadi sepanjang manusia yang mengawasi ini, nah sampai hari ini saya katakan masih bisa orang ini, berarti ini kan belum beku. Instansi yang berwenang untuk membekukan ini, yang dicurigai untuk bermain ini, belum melakukan hal itu. Sampai kemarin malam. Nah, nggak tahu pagi ini. Kalau alat yang namanya
internet yang terkait dengan untuk judi online ini mati, nggak bisa lagi. Jadi sampai hari ini menurut Pak Susno instansi yang berwenang dalam hal ini Kementerian Komunikasi belum mematikan internetnya. Belum mematikan apa namanya ini, internet atau server atau apa yang terkait Halo Pak dengan judi Menteri online. Komunikasi, agar dengar ini keluhannya Pak Susno. Temu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Dipersembahkan oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Temu lagi di Hot Room. Di segmen terakhir ini kita akan membahas kesimpulan daripada narsum. Pertama ke kriminolog kita. Setelah bertahun-tahun judul terus viral akan diberantas, tapi ternyata malah menggurita. Apa kesimpulan Anda, apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan? Saya masih ingat di sini, di studio ini sekitar 1 atau 1,5 tahun lalu kita bicara juga tentang judul. Ya. Yang ternyata mengejutkan bahwa dibutuhkan waktu hampir 2 tahun untuk kemudian saya kembali ke studio ini untuk bicara judi. Malah? Jadi saya bertanya-tanya, ya, dalam kurun 2 tahun itu apa yang sudah dilakukan oleh kita semua? Karena itu, ketika tadi Pak Dirjen menyebut ada angka ratusan orang yang diamankan di Batam dan juga di Jakarta, pada satu sisi saya memberikan apresiasi. Tapi ketika beliau juga mengatakan bahwa ini ada di Batam, ada di Bali, ada di Bogor, ada di Sukabumi, pertanyaan muncul, angka ratusan yang beliau sebut itu sesungguhnya tinggi atau rendah? Tinggi atau tidak, Pak? Lumayan Bang, tinggi. Enggak, maksudnya itu 500 masih termasuk kecil dibanding yang belum ditemukan, itu maksudnya. Dibanding yang belum ditemukan. Jadi angka 320 dengan 210 itu yang tertinggi saat ini. Dibanding kemungkinan kenyataan di lapangan bisa ribuan. Sejauh yang kita lihat data dari intelijen kita, ya ini yang paling tinggi dan sepertinya kalau sudah kayak gini, kalaupun ada, ini udah kucar-kacir juga nih orangnya. Saya tetap yakin Bang Hotman. Apalagi Bali adalah tempat. Saya tetap yakin bahwa bagaimanapun ini tetap merupakan puncak dari gunung es. Yes. Artinya angka-angka yang kita letakkan di atas meja itu sesungguhnya hanya kecil-kecilannya saja. Karena itu tadinya saya sempat berprasangka buruk bahwa jangan-jangan ini tak lain tak bukan adalah sebuah model strategis dalam proses penegakan hukum. Apa maksud model strategis? Kasus itu dibongkar bukan untuk kepentingan masyarakat banyak. Untuk siapa? Untuk kepentingan peningkatan karir, agar bisa menempati posisi-posisi yang lebih strategis. Itu ada dalam khazanah psikologi forensik. Bahwa ternyata otoritas penegakan hukum... Masuk kamu menuduh penyidik nih ke Barreskrim. Tadi saya katakan itu prasangka buruk saya, tapi mudah-mudahan saya keliru. Iya. Oke, kalau Pak Kabar Eskrim mantan gimana? Kalau saya beranggapan ini adalah suatu harta karun dan saya yakin junior-junior saya di polisi akan mengungkap ini sampai tuntas dan ini akan sampai ke jaringannya termasuk pemilik gedung, Mbak. Sebentar dulu, ini kan tadi ada pertanyaan. 320 sama 200 itu masih tergolong kecil atau memang masih ribuan di luar sana? Kalau saya ini karena ini mainnya pakai apa namanya IT ya. 10 orang bisa aja ini artinya 1 juta. 100 orang ini bisa saja artinya 100 juta. Anda yakin masih, apalagi di Pulau Bali itu pasti jauh lebih besar? Mungkin masih ada tapi lebih kecil dari ini. Dan ini suatu keberhasilan bagi Barreskrim dan imigrasi, luar biasa ini. Apalagi niat mereka ini akan berlapis, dikenakan judi, dikenakan TPPU, dikenakan tindak pidana keimigrasian. Jadi Anda menyarankan jangan dideportasi. Jangan. Hukum seberat-beratnya. Hukum seberatnya bukan yang ini, tapi yang siapa backingnya. Ya termasuk yang ininya semua. Yang ada contoh ke luar negeri gitu loh. Semua. Nah tentang tadi ada, oh ini korbannya luar negeri. Tidak perlu korbannya di mana, yang penting ini tindak pidana ini dilakukan di Indonesia. Jadi hukum seberat-beratnya, jangan deportasi, begitu kan? Ya nggak usah deportasi. Beliau juga kasih. bisa ngadili di Indonesia kok. Pak ahli cyber, apa saran Bapak? Saran Bapak gimana? Kejahatan digital itu akan makin berkembang. Jadi kita harapkan dari pihak penegak hukum dan pihak terkait bisa menyadari ini.
dan perlu mengembangkan kemampuannya. Jadi semua sekarang akan beralih ke digital karena keberhasilan digitalisasi. Positifnya digitalisasi kita berhasil. Koneksi internetnya buktinya bisa untuk jadi judi online. Dari Tetapi segi- akibatnya dari segi- kejahatannya dari segi- juga bergeser ke ranah digital. Dari segi jumlah, Pak, Sehingga dari pihak segi kepolisian, jumlah. pihak penegak hukum juga perlu melakukan penyesuaian diri dan meningkatkan kemampuannya, Pak. Dari segi jumlah tadi kan 300, 200 kelihatannya sudah seolah-olah gede. Tapi jangan-jangan ada ribuan lagi di luar sana. Analisa saudara gimana? Harusnya tidak. Jadi yang kami lihat ini dari sisi IT ya, ini 321 ini luar biasa besar. 200 lebih yang di Batam itu mereka adalah peak butchering scammer. Itu di satu jadi tempat, dia Pak, ya? pura-pura jadi pacar, Itu jadi apa? masalahnya itu Pak hanya di satu tempat. Ya, berarti di tempat, apalagi di Bali. Bali adalah tempat paling nyaman untuk orang asing berkeliaran menyamar. Gimana Pak? Bali itu beda lagi, Bang. Bali itu mereka menipu orang Amerika, orang Barat. Jadi ini lain-lain nih. Yang di Hamburg ini khusus judi online. Yang di Batam itu adalah scammer, peak butchering. Lalu yang di Bali itu yang menyasar orang Barat. Jadi dia kalau untuk nipu orang Barat, dia pakai orang Barat karena dia butuh bahasanya. Nggak mungkin kamu nipu orang Indonesia pakai orang Vietnam gitu loh. Nggak mungkin kamu nipu orang Vietnam pakai orang Indonesia, dia nggak ngerti. Jadi itu dasar-dasar pemikiran itu memang modus operandi seperti itu yang sudah terjadi. Oh, oke. Sekarang terakhir kepada Pak Dirjen Imigrasi, apa planning berikutnya untuk orang-orang ini? Apakah ada pembicaraan dengan Barreskrim mau diapain atau masih penyidikan atau bagaimana? Jadi gini Bang, kita sebenarnya dengan Barreskrim itu bukan sekali dua kali ini saja kita melakukan kerjasama. Ya. Jadi kita khususnya dengan Interpol tuh sudah sangat sering bekerja sama. Cuman mungkin ini menjadi titik balik kita kalau kita membuat satgas atau task force ya kan bersama, bukan hanya kami dari imigrasi dengan kepolisian tapi juga dengan Komdiji, dengan PPATK. Kita membuat ini sehingga oleh karena itu penyelesaiannya bisa dilakukan secara komprehensif. Ya itu satu. Yang kedua tentunya sesuai dengan domain kami di imigrasi, kami menggalakkan kembali DNA kami yang yaitu selective policy, bagaimana warga negara asing yang memang benar-benar hanya mempunyai manfaat bagi bangsa kita, bagi negara kita yang hanya bisa masuk ke sini, dan mereka-mereka yang merugikan bangsa kita, merugikan negara kita ini tidak layak untuk ada di sini. Itulah fungsi yang saat ini sedang kami galakkan kembali melalui program dari pintu gerbang sampai pengawasan dan juga sampai mereka kembali, dan itu sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Pak Presiden ini, Pak Prabowo. Tapi saya pribadi belakangan ini kalau kita pergi ke toko-toko baik di kota manapun, kenapa ya jumlah orang Chinese luar itu kok volumenya makin banyak Pak. Di mall-mall mereka itu bisa kumpul 10 orang dengan penampilan bukan orang yang berkeahlian gitu loh. Kayak masih muda-muda, tampang biasa-biasa. Saya kemarin di Semarang begitu, di Pontianak, di mana-mana itu. Apa memang ada peningkatan visa masuk Pak? Kuris. Memang seperti itu Bang. Jadi memang saat ini kan, makanya saya bilang tadi kita menggalakkan selective policy. Kalau kemarin mungkin pendekatannya itu adalah pendekatan PNBP, ya kan, dengan visa, ya kan, ada uang masuk yang PNBP memang meningkat. Jadi ini tugas kami kami baru di sini untuk supaya PNBP tetap terjaga, tapi ya, fungsi kami di sini menjaga kedaulatan keamanan dan kedaulatan ekonomi yang paling penting Bang. Jadi insya Allah ke depan juga ini bisa berimbang, PNBP kita tetap terjaga, dan bagaimana kita kedaulatan ekonomi, kedaulatan keamanan kita juga tetap tetap kita galakkan. Itu sebenarnya Bang. Terima kasih semua narasumber. Salah satu mungkin kesimpulan yang perlu dipertimbangkan adalah sebagaimana tadi saran dari Pak Kriminolog, perlu tindakan tegas. Jangan dipulangkan orang ini, hukum seberat-beratnya. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Sampai ketemu lagi di Hot Room setiap hari Rabu jam 9 malam. Ayo Pak, kita pameran cincin Pak.
Metro TV. Dipersembahkan oleh Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap! Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.